Halo, selamat pagi semuanya. Wah, sudah kangen sama Miss ya? Iya, Miss juga kangen sama kalian. 1 minggu gak ketemu ya, tatap muka. Tapi hari ini kita boleh bersyukur oleh kemurahan Tuhan. Kita masih bisa belajar hari ini. Meski hanya lewat video ini, Miss senang bertemu dengan kalian semua. Airlyn, Clairin, Gabriel and Kenneth ya. Nah, hari ini kita tetap belajar firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau angkat satu pujian kita. I love you Jesus. Oke? Nah. I love you Jesus. Deep down in my heart, I love you, Jesus. Deep down in my heart, think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. One more. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Oke, kita akan mulai ibadah kita. Kita bernyanyi lagi, one more, into my heart. Oke, pray position ya semuanya. Gue kagepi. Oke, pray position semuanya. Kita mau nyanyikan into my heart. Into my heart. Into my heart. Come into my heart, Lord Jesus, come in today, come in to stay, come into my heart, Lord Jesus. Sekali lagi ya. Into my heart, into my heart, come into my heart, Lord Jesus, come in today, come in to stay, come into my heart, Jesus. Oke, lipat tangannya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini. Kami bersyukur Airlyn, Gabriel, Ken, dan juga Clairin semua sehat. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Kami siap dengan firman Tuhan.
Roh Kudus, tolong kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang penyertaan Tuhan melawan orang Israel, melawan orang Amalek. Iya, jadi ketika Tuhan Oke, kemarin kita sudah mendengar firman Tuhan, bagaimana Tuhan menolong orang Israel melawan orang Amalek. Nah, ketika angkat tangan Musa, apa yang terjadi? Orang Israel mengalami kemenangan. Artinya kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita menyerahkan segala pergumulan kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita dan juga menyertai kita. Nah, sekarang kita terus belajar bagaimana Tuhan menolong setiap kita. Nah, melalui orang Israel saat ini kita juga belajar ya. Nah, setelah kejadian melawan orang Amalek yang Musa angkat tangan, mereka mengalami kemenangan. Ketika Musa tangannya turun, mereka mengalami kekalahan. Setelah kejadian itu, Allah berfirman kepada Musa untuk naik ke Gunung Sinai. Nah, Gunung Sinai itu adalah gunung yang agak sedikit tinggi ya, namanya Gunung Mis. Nah, pada saat itu Allah menyatakan dirinya melalui awan tebal serta dengan kilat-kilatan yang sangat silau. Nah, Allah berfirman langsung kepada Musa dan seluruh orang Israel agar orang Israel itu menjaga kekudusan hidupnya. Allah mau supaya orang Israel menguduskan diri. Nah, pada zaman itu menguduskan diri di sana itu tidak bisa pegang orang mati dan juga tidak bisa mereka melakukan hal-hal yang najis. Nah, jadi Allah mau mereka mencuci pakaiannya sehingga Allah melayakkan mereka datang di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan memberi batas kepada mereka orang Israel itu, seluruh umat Israel itu tidak boleh menyentuh kaki gunung. Nah, ketika mereka menyentuh kaki gunung ataupun naik ke gunung, maka mereka akan mati. Dilempari batu boleh, Tuhan tidak mau mereka sembarangan hidupnya. Jadi Tuhan punya batas, tidak boleh orang Israel lalui, kecuali Musa pada saat itu ya. Nah, jadi Allah menyatakan firman-Nya kepada orang Israel. Nah, ketika Musa naik ke gunung itu, orang Israel ketakutan, katanya, Musa, kamu sajalah yang pergi, kami takut kalau kami mati, karena itu adalah Allah yang kudus. Kita tidak boleh sembarangan. Nah, pada saat itu ketika Musa naik di Gunung Sinai, Allah memberikan 2 loh batu kepada Musa yang dimana isinya adalah 10 hukum Taurat yang Allah tulis dengan jarinya Allah sendiri. Nah, ya. Tuhan memberikan 2 loh batu kepada Musa di mana isi loh batu itu adalah 10 hukum Taurat, di mana tulisan tersebut adalah Allah sendiri yang menulis, ya. Nah, ketika Musa di atas Gunung Sinai itu sedikit lama, 40 hari, 40 malam. Maka orang-orang Israel ini, penatua-penatua ini menuntut Harun. Katanya, kita tidak tahu apa yang terjadi dengan Musa. Marilah kita membuat lembu emas menjadi Allah kita. What? Menjadi lembu emas, membuat patung lembu emas menjadi Allah.
Itu tidak mungkin. Tapi orang Israel ngotot kepada Harun. Dan apa yang terjadi? Harun menyetujuinya. Sehingga mereka membuat lembu dari emas ini ya. Mereka kumpul emas, terus Harun panaskan dan cetak seperti lembu emas ini. Dan mereka memberi korban syukuran kepada kambing emas ini. Dan mereka bersorak-sorai. Nah, ketika Allah bilang kepada Musa, Musa, pergilah, turun. Karena kelakuan mereka sangat bejat di hadapan saya. Mereka sudah berdosa. Mereka menyakiti hatiku, kata Allah. Musa bilang, nggak mungkin Tuhan. Mereka sudah melihat kebaikan Tuhan dan keajaiban Tuhan. Tidak mungkin mereka berlaku serong. Tapi Tuhan ingatkan Musa, pergilah, lihatlah. Dan sebelum Musa datang, mereka bersorak-sorai, bergembira dengan patung lembu emas ini. Mereka memuji-muji, menyembah-nyembah patung itu. Nah, begitulah dengan keadaan kita saat ini. Seharusnya kita ke gereja, seharusnya kita berdoa, seharusnya kita memiliki waktu untuk membaca Alkitab, tetapi kita melakukan apa? Hanya main game saja. Kita tidak mengingat untuk melakukan hal yang menyenangkan Tuhan. Miss, apakah game itu tidak menyenangkan hati Tuhan? Jika kalian menghabiskan satu hari waktu, tentu saja tidak menyenangkan hati Tuhan. Sampai mengabaikan berdoa, mengabaikan ke gereja, mengabaikan sekolah minggu, itu Tuhan tidak senang. Tapi boleh nggak Miss sebentar main game? Boleh, cukup 1-2 jam saja. Tapi itu pun gamenya harus yang berbobot. Nah, Tuhan juga sangat sedih ketika tidak taat kepada orang tua. Ketika mama bilang, jangan main game terus. Dia berontak, menangis. Demikian dengan orang Israel. Mereka tidak taat kepada Allah. Allah sangat sedih. Bahkan Allah merencanakan murka Allah kepada orang Israel. Allah merencanakan membinasakan orang Israel. Begitu juga dengan kita, ketika kita tidak taat dengan orang tua, mama, papa, oma, opa, Tuhan sangat sedih. Karena kenapa? Orang tua menjadi wakil Allah untuk mendidik kita di jalan Tuhan, untuk memberitakan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita tidak taat kepada orang tua, kepada mama, papa, orang dewasa di rumah kita, Tuhan sangat sedih. Sama halnya ketidaktaatan orang Israel kepada Allah untuk menyembah Allah saja sebagai Allahnya mereka. Tuhan juga sangat sedih ketika kita bertengkar, berkelahi, tidak hidup damai dengan saudara, dengan teman-teman, dengan tetangga. Ya. Nah, seperti ini ya. Jadi Tuhan sangat merindukan kita hidup damai dengan saudara, hidup akur dengan saudara kita. Nah, jadi jika kita memilih untuk Tuhan senang, maka kita akan melakukan akur dengan teman, akur dengan saudara ya. Nah, demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan merindukan kita untuk memberi waktu beribadah kepada Tuhan melalui sekolah minggu, melalui mendengar cerita firman Tuhan, melalui berdoa, dan juga Tuhan senang jika kita taat kepada papa mama di rumah, serta hidup rukun dengan saudara-saudara ya. Jangan kita seperti orang Israel ya, yang pada saat itu
tidak taat kepada Allah. Ya, nah kita mari berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Tolonglah kami supaya kami boleh mengatur waktu untuk mengikuti sekolah minggu melalui online. Bahkan Tuhan, belajar firman Tuhan melalui cerita yang disampaikan Miss, Papa Mama di rumah, Oma Opa di rumah. Biarlah Tuhan firman-Mu menolong kami supaya kami hidup damai dengan saudara, hidup damai dengan teman. Terima kasih Tuhan, tolong kami supaya kami taat juga kepada Mama Papa dan Oma Opa di rumah. Dalam nama Yesus, tolong kami. Amin. Oke. Nah, firman Tuhan sampai di sini hari ini. Jangan lupa ya, besok kita belajar melalui Zoom. Nah, Miss akan sampaikan ya di cerita kita besok. Nah, bye-bye semuanya. Jangan beranjak dulu ya, masih ada link yang lain.